kami dari kelompok 3 mata kuliah pengasas teknologi informasi. Di video kali ini kami akan menyampaikan dan menjelaskan beberapa software yang ada di dalam komputer. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya Andrika Diamitra, Saya Reza Dara Mustika, saya Selly Pustika Harahap, saya Zulhijjah, saya Putri Yuliana, saya Reski. Saya Jeremy Adi Pratama, saya Fadil Muhammad, saya Muhammad Ilmi Pakai. yang pertama ialah multimedia. Salah satu contoh software multimedia antara lain Windows Media Player, yang merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Format atau WMA, WMV atau ASF, MPG Audio Layer Free atau MP3, dan beberapa format multimedia digital lainnya. Keunggulan Windows Media Player antara lain: pertama, WMV memiliki gaya Quick Exporter atau trackback yang memudahkan pengguna dalam menyusun playlist. Kedua, memiliki fitur True Bass dan VOV yang berfungsi untuk mengatur intensitas bass dan mengatur pembagian audio stereo. Yang ketiga, ada WMV, memiliki cara yang menarik dalam menampilkan library utama. Yang keempat, WMV mempunyai fasilitas untuk menampilkan kemampuan video secara maksimal. Yang terakhir, lirik dan teks biasa ditampilkan jika memang telah disediakan oleh lagu yang bersangkutan, disertakan secara cuma-cuma di dalam Windows. Windows Media Player dapat digunakan juga pada sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Windows Media Player juga termasuk dalam lisensi Windows karena dibuat langsung oleh perusahaan Windows itu sendiri. Untuk contoh penggunaan atau tampilan dari Windows Media Player adalah seperti berikut. Saya Reza Dara Mustika akan menyampaikan materi tentang game. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin. Di sini saya akan membahas tentang Mobile Legends. Mobile Legends atau yang biasa disebut dengan ML adalah sebuah permainan dengan jenis arena pertarungan online atau daring. Selain itu, permainan ini merupakan permainan multi pemain yang kemudian dikembangkan serta diterbitkan oleh Muntur, yang kini kemudian menjadi anak perusahaan dari ByteDance. Manfaat bermain Mobile Legends adalah bisa melatih kerja tim. Seperti yang kita ketahui, Mobile Legends merupakan game MOBA 5 versus 5 yang harus mengandalkan kerjasama tim untuk bisa menang. Karena jika hanya ada satu pemain yang tidak kompak, maka akan mempengaruhi permainan di kemudian hari. Mobile Legends dapat digunakan untuk sistem operasi Windows 7 dan termasuk dalam lisensi Muntur. Contoh penggunaan aplikasi Mobile Legends yaitu: kuasai satu hero, 2. mengatur build item, 3. lihat minimap, 4. kompak dengan tim. Saya Selly Pustika Harahap. Di sini saya akan menyampaikan materi browser dan salah satunya software Chrome. Yang pertama, browser merupakan perangkat lunak atau perangkat yang digunakan untuk mencari informasi atau mengakses halaman web di internet. Dan Chrome merupakan aplikasi pencarian yang dipakai untuk berselancar di internet. Aplikasi besutan Google ini secara otomatis terinstall di dalam smartphone atau Android. Dan fungsi Chrome berfungsi sebagai media penjelajahan web dari berbagai situs web ke internet. Google Chrome juga memungkinkan pengguna untuk melakukan sinkronisasi dengan akun Google, melakukan bookmarking, kemudahan untuk mengakses semua produk Google. Kelebihan Chrome, yang pertama ada tampilan modern, aman dan nyaman, integrasi dengan Google Apps, dan keempat lebih hemat RAM, dan kelima lebih responsif. Keunggulan Chrome ini tidak hanya aman, ia juga memiliki halaman web yang sederhana dan bebas iklan.
yang membuatnya sangat nyaman, didesain dengan gaya minimalis namun terlihat modern dengan sentuhan desain banner yang lucu sebagai tanda pengingat pada perayaan besar di seluruh dunia. Dapat digunakan untuk sistem informasi apa? Chrome dapat digunakan sistem informasi secara umum. Dengan salah satunya Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi berbasis Gentoo Linux yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini menggunakan Chrome sebagai antarmuka pengguna grafis utamanya. Lisensinya Chrome ini adalah software berlisensi freeware. Dapat Anda dapatkan pada browser, bisa Mozilla, Opera, dan Google Chrome. Cara menggunakan Chrome yang langkah pertama kita login, dan yang kedua klik pencarian, ketiga lalu cari yang sedang kita butuhkan. Terima kasih. Halo, saya Melinda. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengolah kata beserta salah satu softwarenya yaitu Microsoft Word. Pengolah kata adalah program komputer yang memberikan fasilitas berupa input, edit, format, dan output naskah. Salah satu program pengolah kata yang cukup populer adalah Microsoft Word. Nah, penjelasan tentang jenis pengolah kata ada mekanik dan elektronik serta perangkat lunak. Secara umum, ciri khas pengolah kata adalah mengolah mulai dari karakter, kata, kalimat, kemudian paragraf, yaitu ada fungsinya, yaitu fungsi bisnis, fungsi pendidikan, dan fungsi umum. Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word sendiri adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Microsoft Word juga mempunyai fungsi sebagai membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Lalu Microsoft Word juga mempunyai fitur seperti spell check yang membantu kita untuk menghindari typo. Lalu ada fitur tingkat teks yang bertujuan untuk jenis huruf, ukuran, dan format huruf, serta lain-lain. Lalu ada fitur tingkat halaman yaitu penomoran, ident, paragraf, dan lain-lain. Lalu ada dukungan aplikasi lain. Manfaat penggunaan Microsoft Word adalah membuat dokumen, lalu tersedia beragam template, terus ada dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim banyak. Lalu Microsoft Word juga mempunyai kekurangan, yaitu sulit menemukan menu sederhana, lalu keterbatasan format dokumen, serta harga aplikasi yang resmi mahal. Materi selanjutnya yaitu desain grafis. Di sini saya akan memberikan contoh desain grafis. Yang saya pilih yaitu Photoshop. Apa sih Photoshop itu? Photoshop adalah perangkat lunak pengeditan gambar citra atau sebagian program manipulasi gambar beserta pembuatan efek yang dikembangkan oleh Adobe System. Photoshop digunakan oleh fotografer, editor foto, maupun perusahaan iklan untuk mengolah ragam gambar menjadi objek yang bagus. Fungsi dan manfaat Photoshop. Photoshop secara umum digunakan sebagai alat untuk pengeditan gambar dan membuat manipulasi efek gambar. Namun, ada banyak fungsi. Yang pertama yaitu editing foto dengan penambahan efek manipulasi. Yang kedua, mengatur tonal warna atau mengubah warna. Yang ketiga, menghilangkan atau menghapus objek atau bagian pada gambar. Yang keempat, mengatur ukuran gambar dengan mengubah ukuran kecil atau besar. Kelima, membuat kombinasi dua gambar atau lebih menjadi satu kelebihan atau gambar baru. Keenam, mengatur resolusi foto. Ketujuh, pengeditan kualitas foto dengan cara mempertajam, menyamarkan atau ngeblur, memperhalus, dan meningkatkan tingkat kecerahan gambar. Kedelapan, mengubah objek gambar, bentuk, dan foto maupun memotong gambar. Dan masih banyak lagi manfaat dan fungsi dari Photoshop. Adapun kelebihan dari Photoshop, yang pertama, menghasilkan gambar yang lebih memuaskan. Yang kedua, mudah dipelajari dan dioperasikan. Yang ketiga, memiliki banyak fitur-fitur yang unggul. Keempat, dapat digunakan untuk tulis dengan tampilan yang berbeda, tentunya lebih menarik. Kelima, dapat digunakan untuk mengedit gambar. Keenam, bisa menciptakan berbagai macam material. Ketujuh, lebih familiar di kalangan umum.
Kedelapan, fasilitas untuk editing lebih lengkap daripada yang lain. Kedelapan, bisa digunakan untuk rekayasa atau manipulasi. Kesembilan, menambah efek lagi meskipun sudah terlalu banyak efek. Ke-11, dapat menyimpan dalam berbagai format. Ada banyak pilihan format penyimpanan pada Photoshop. Dan yang terakhir, sistem kinerja lebih cepat. Photoshop juga dapat digunakan pada operasi Windows dan Mac OS. Lisensi dari Photoshop yaitu lisensi trial. Sekarang kita akan mempelajari tentang penggunaan Photoshop. Yang pertama, buka Photoshop pada komputer. Aplikasi ini bisa ditemukan di menu Start, Windows, atau Folder. Photoshop akan menampilkan halaman sambutan setelah dibuka seperti ini. Selanjutnya, klik Create Now. Opsi ini berada pada panel kiri. Jendela New Document akan dibuka dan Anda bisa menyesuaikan ukuran kanvas pada awal jendela. Nah, di sini kalau Anda menggunakan versi lama dari Photoshop yang tidak menampilkan atau memiliki halaman sambutan, klik New File dan pilih New untuk membuka gambaran baru. Selanjutnya, jika Anda ingin membuka gambar yang sudah ada di komputer, pilih Open untuk menelusuri berkas seperti ini. Ketiga yaitu tentukan dimensi kanvas yang dibuat. Nah, di sini kita setara mau milihnya apa. Di sini saya memberikan contoh sebagai A5 kayak gini. Selanjutnya, ubah resolusi gambar. Resolusi menentukan banyak piksel dalam suatu inci persegi gambar. Semakin banyak jumlah piksel dalam area tersebut, makin jelas detail gambar. Resolusi web standar adalah 72 ppi. Setelah itu, pilih resolusi yang Anda ingin pertahankan. Anda tidak dapat menaikkan resolusi gambar di lain waktu tanpa mengurangi kualitas gambar. Yang kelima yaitu tentukan mode warna gambar. Mode warna menentukan perhitungan dan penayangan warna. Pilih tempat atau preset untuk menentukan mode warna secara otomatis. RGB color merupakan mode warna standar. Mode ini cocok untuk gambar-gambar yang akan ditinjau komputer serta sebagian besar dokumen cetak. Selanjutnya, CMYK color merupakan mode warna umum yang lain, tetapi bisanya hanya digunakan untuk dokumen cetaknya. Ada grayscale, merupakan opsi lain yang cukup umum dan cocok dengan namanya. Ahli-ahli mendapatkan beragam pilihan warna. Anda hanya dapat menggunakan berbagai corak abu-abu. Pada mode warna apapun, makin tinggi bilangan atau jumlah bit, makin banyak warna yang bisa ditampilkan. Namun, peningkatan jumlah bit akan menaikkan ukuran berkas sehingga hanya dapat digunakan bilangan yang lebih tinggi jika benar-benar diperlukan. 6. Yaitu pilih latar belakang gambar. Opsi ini secara umum menentukan apakah kanvas awal Anda memiliki warna solid atau transparan. Anda bisa mengawali proyek dengan latar belakang transparan, kemudian mewarnainya dengan warna putih. Anda juga bisa membuat elemen-elemen gambar lain pada layer terpisah di atas atau di atas latar. Anda juga bisa membuat elemen-elemen gambar lain pada layer terpisah di atas layar. Saat ini Anda menghapus latar belakang putih, Anda akan mendapatkan latar belakang transparan dan hasilnya pun akan sama bagusnya seperti ini. Yang terakhir yaitu Create untuk membuat gambar. Anda akan dibawakan ke ruang kerja Photoshop dan bisa melihat kanvas yang akan dibuat. Aptana Studio adalah lingkungan pengembangan program grafik untuk membangun aplikasi web dinamis yang menggunakan PHP, Ruby, Ruby on Rails, dan Python. Kelebihannya sekarang lebih cepat, mudah disesuaikan, terdapat fitur-fitur baru yang akan membantu pembaca dalam mengembangkan web, membantu pembaca dalam coding HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Ruby. Mudah dalam melakukan deployment aplikasi, mendapatkan debugger yang sudah terintegrasi. Aptana Studio berjalan di platform sistem operasi Linux, Windows, juga Mac. Lisensi Aptana Studio yaitu freeware yang digunakan untuk mendevelop dan mendesain sebuah aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang software bahasa pemrograman yaitu Sublime Text. Pertama, keunggulan. Keunggulan dari Sublime Text yaitu memudahkan baris sintaks secara cepat. Keunggulan yang pertama yaitu memindahkan baris sintaks secara cepat. Ketika Anda menggunakan Sublime Text, Anda tidak perlu untuk copy paste baris sintaks. Tentu saja
kedua yaitu mampu membuat komen lebih cepat. Tentunya hal ini akan sangat membantu Anda terlebih jika sedang menjalankan aplikasi bersama atau secara tim dengan menggunakan Sublime. Anda bisa membuat komen lebih cepat karena hanya dengan menggunakan tombol CTRL plus slice. Bagi yang masih baru belajar dalam menggunakan komen agar bisa menandai sintaks maupun untuk mematikan fungsi dari sintaks selama sementara waktu. Yang ketiga, menggandakan baris sintaks. Yang ketiga, keunggulan dari Sublime yaitu dapat menggandakan baris sintaks di baris tertentu lebih cepat. Caranya sangat mudah karena Anda tinggal mengklik baris yang ingin digandakan atau tekan tombol CTRL Shift plus D. Yang keempat, membuat struktur dan elemen HTML atau PHP lebih mudah. Nah, untuk cara membuat HTML atau PHP juga sangat mudah. Hal itu tentu dapat membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dengan fitur yang tersedia dan secara otomatis dapat membuat elemen HTML dengan lebih cepat hanya menggunakan shortcut CTRL plus spasi. Contohnya, jika Anda ingin membuat struktur HTML dengan lebih cepat, maka Anda cukup mengetikkan HTML lalu tekan tombol CTRL plus spasi. Kerangka HTML dapat terbentuk secara otomatis. Nah, jika ingin membuat elemen HTML, Anda juga hanya perlu mengetikkan nama elemennya dan tekan tombol CTRL plus spasi. Tidak berbeda ketika membuat struktur dan elemen HTML. Membuat PHP juga caranya sama seperti yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua, dapat digunakan untuk sistem operasi apa? Aplikasi coding satu ini cukup kompatibel. Anda dapat digunakan pada Windows, Mac maupun Linux. Namun di antara ketiganya, Linux-lah sistem operasi yang paling cocok dengan aplikasi admin text yang memiliki performa yang maksimal dan tampilan yang beragam. Tetap sederhana. Lisensi Sublime Text termasuk dalam lisensi perangkat lunak bebas. Berikut adalah tampilan program saat dijalankan. Dan berikut adalah logo softwarenya. Sekian, terima kasih. Utility software adalah sistem software yang membantu fungsi dari sistem komputer, hardware, sistem operasi atau software agar dapat berjalan dengan benar dan lancar. Selain itu, utility software juga membantu sistem operasi dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan fungsi sistem komputer. Satu jenis utility software adalah sebuah utilitas atau tools atau alat. Utility software akan melakukan tugas tertentu seperti mendeteksi virus, menginstal dan menghapus, backup data, menghapus file yang tidak diinginkan, dan lain-lain. Beberapa contohnya adalah software antivirus, file management tools, compression tools, disk management tools, dan lain-lain. Berdasarkan asalnya, utility terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Utility internal merupakan software atau tools yang sudah ada secara default di sistem operasi setelah menginstalnya. Salah satu yang harus ada dalam utility internal adalah defrag yang nantinya dapat membantu Anda mengatur layout file yang rusak dan mengembalikan file yang tidak hilang saat dihapus. Nah, kalau utility eksternal itu bukan bawaan dari sistem operasi, jadi Anda perlu menginstalnya dahulu untuk bisa menggunakan. Contohnya adalah software antivirus, web programming, registry cleaner, office, multimedia, dan lain-lain. Jenis program utilitas. Backup utilities. Software ini membantu menyiapkan kopi database, file, dan dokumen. Backup utilities bertanggung jawab menyimpan informasi sehingga file dapat diambil kembali jika hal hilang atau dicuri. Jenis software utility ini membantu meningkatkan kinerja sistem Anda. Software ini melakukan incremental dan differential backup serta mengompres data untuk mengamankan file. Contoh software untuk melakukan kebutuhan backup yaitu Nova Backup dan Norton Ghost. Aplikasi pengolah angka. Microsoft Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya.
Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan Anda dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Formula atau rumus Microsoft Excel adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini, dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, hitungan, dan pengolahan data. Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administratif khususnya. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Kelebihan Microsoft Excel: mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Jadi dalam satu sheet bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Microsoft Excel mempunyai format paling populer dan fleksibel, jadi sebagian besar software dan entry ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Atau jika dibutuhkan, kita bisa konversi balik dari Excel ke software statistik lainnya. Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Dengan pivot table, kita bisa kerja lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap data masuk otomatis, pivot table akan merefresh sehingga table akan terupdate sendiri. Sistem operasi yang dapat digunakan oleh Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah aplikasi yang berupa spreadsheet yang dibuat serta didistribusikan oleh Microsoft Corporation agar dapat digunakan untuk sistem operasi Windows dan juga Mac OS. Excel atau disebut juga Microsoft Excel merupakan salah satu software yang berada dalam paket Microsoft Office. Lisensi Microsoft Excel. Lisensi Microsoft Excel adalah lisensi Office. Lisensi Office adalah bentuk untuk menggunakan berbagai macam software dari Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, Excel, dan masih banyak lagi secara legal, dan juga perangkat yang menggunakannya bisa terlindungi secara optimal langsung dari pihak Microsoft. Fungsi Microsoft Excel. Sebagai aplikasi pengolah data numerik, fungsi utama dari aplikasi Microsoft Excel ialah membuat, mengedit, menganalisa, dan meringkas data yang sifatnya numerik. Aplikasi ini juga berfungsi untuk menjalankan perhitungan aritmatika maupun statistika. Lebih spesifiknya, Microsoft Excel memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut. Untuk membuat daftar laporan keuangan, membuat daftar nilai dan daftar hadir, melakukan operasi perhitungan seperti kali, bagi, dan mencari rata-rata. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.